Baik, Dokter Arif, saya mulai, Ya, Dok. ya, silakan, Oke, Rafid. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Selamat siang, sahabat Instagram semua. Selamat datang dalam live Instagram Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur. Bersama saya, Rafid Arbani Rizkiawan, selaku moderator pada acara ini. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah COVID-19 di Jawa Timur semakin menakutkan bersama Dr. Arif Bakhtiar, spesialis paru konsultan, Fellow of the Asian Pacific Society of Respirology, yang merupakan tim dari Satgas COVID-19 ID wilayah Jawa Timur. Mungkin Dr. Arif bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilahkan, Dok. Ya, terima kasih Mas Rafid. Perkenalkan, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Bakhtiar, pulmonologis. Kebetulan saya juga sebagai Satgas COVID di ID, baik di Jawa Timur maupun di cabang Surabaya. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih dokter. Langsung saja ya dok, kita mulai pembicaraan siang hari ini. Ayo, Oke, silakan. oke. Pertama, apa kabar dok hari ini? Bagaimana keadaan dokter dan bagaimana juga keadaan di rumah sakit? Alhamdulillah sampai sejauh ini saya sehat dan waras, ya, masih bisa membantu menangani pasien di rumah sakit, masih bisa mengikuti acara dari yang diselenggarakan oleh ID ini ya, Mas Rafid. Sampai sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya aman dokter, sehat. Ya, Bagaimana oke. juga? Dan waras ya, sehat dan waras ya. Alhamdulillah waras dokter. Ya, Baik oke. dokter, Semoga semua pemirsa pendengar juga audiens juga dalam kondisi sehat selalu ya. amin. Baik dok, dengan sekilas dari keadaan yang dokter sampaikan tadi, alhamdulillah dokter juga sedang baik-baik saja. Lalu sebenarnya dok ya, kondisi COVID di Jawa Timur ini seperti apa dok ya? Karena kan dokter juga sebagai garda terdepannya, mungkin secara umum kondisi di COVID di Jawa Timur sejauh ini itu seperti apa dok ya? Ya, sebenarnya istilah garda terdepan kok rasanya sungkan kita ya. Bukan, sebenarnya kita bukan garda terdepan ya sebenarnya. Justru kita tuh yang paling belakang. Orang kalau nggak sakit, nggak parah, nggak akan ke rumah sakit ya. Yang terdepan ya justru jenengan-jenengan semua warga masyarakat itulah mereka yang ada di garda terdepan yang menghadapi COVID-19 kali ini. Bicara mengenai Jawa Timur, kita tahu data kemarin itu di Indonesia itu Jawa Timur menduduki sudah nyalip Jakarta ya. Angka di Jawa Timur sudah kisaran 12.300 sekian kasus, mungkin sekarang sudah meningkat lagi. Jakarta masih 11 ribuan. Bicara tentang angka kematian, sama angka kematian di Jawa Timur saat ini menduduki persentase yang tinggi di seluruh Indonesia. Ya, jadi itu sedikit bisa menggambarkan kancah peperangan kita dengan COVID di area Jawa Timur ini sungguh luar biasa. Ya, bahkan rekan-rekan sejawat dari luar pulau menanyakan kondisi ke kita bagaimana yang ada di Surabaya. Seperti itu. Artinya berita mengenai serunya peperangan dengan COVID di daerah Jawa Timur itu sampai ke mana? Keluar daerah ya. Ya, oke baik dokter. Mendengar cerita dari dokter Arif tadi kok saya jadi semakin penasaran dok. Sebenarnya kan jumlah kasus kita kalau dibandingkan dengan sebut saja DKI Jakarta dok ya, juga kan juga baru-baru ini saja kita itu menyalip tadi kalau kata dokter. Tetapi Ya, yang saya heran itu kenapa kok kematian karena COVID di Jawa Timur ini tinggi sekali dok ya? Apa ada yang membedakan kasus COVID ini di Jawa Timur dengan di daerah lain dok ya? ya. Ada banyak faktor yang membuat angka kematian itu terasa begitu tinggi. Kalau kita berpikir positif ya, kita berpikir positif, kan yang dimaksud dengan angka kematian kan cara ngitung kasar kan ada berapa orang yang mati, itu kemudian berapa yang diperiksa positif gitu ya. Ya, Nah, secara kasar demikian, artinya denominator itu berpengaruh. Semakin banyak jumlah orang yang kita periksa, denominatornya ya, maka itu nanti bisa memperkecil angka sebenarnya. Itu kalau kita berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif bahwa memang kenapa kok tetap lebih tinggi daripada daerah yang lain ya? Apakah memang penduduk Jawa Timur ini yang rentan ya? Ataukah memang virus strain di Jawa Timur ini
yang sangat virulen. Demikian. Kalau menilik pendapat dari Dr. Agung, ya Agung, pakar mikro, pakar virus dari FK UNER beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan waktu pertemuan dengan Bu Wali bahwa strain virus khususnya di Surabaya ini itu lebih ganas menurut beliau. Ya. Dari sisi mutasi dikatakan strain virus yang ada di daerah sini itu sudah mengalami 10 kali mutasi. Beda sama yang di daerah Jakarta, informasi yang saya dapat terakhir 5 kali mutasi. Saya nggak tahu apakah itu berkaitan dengan angka kematiannya, ataukah memang cakupan angka orang yang diperiksa itu masih terlalu kecil. Demikian. Jadi ya kalau kita berpikir positif ya mudah-mudahan karena jumlah orang yang diperiksa itu masih sedikit sehingga denominatornya itu sedikit, maka angka yang kita hitung, angka kematiannya seolah-olah tinggi. Demikian. Baik dok. Oke, selanjutnya sebenarnya apakah ada perbedaan ya dok COVID di Jawa Timur ini dengan di tempat lain? Semisal kalau di Cina itu kan lebih banyak menyerang orang yang memiliki penyakit penyerta dan juga orang yang berusia lanjut. Mungkin kalau di Jawa Timur ini apakah berbeda dok? Apa mungkin sama saja kelompok-kelompok rentannya itu tadi? Ya, saya rasa sama. COVID-19 ini, virus SARS-CoV-2 ini itu bisa menyerang siapapun. Tetapi mereka yang memiliki penyakit komorbid akan memiliki risiko severitas yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki faktor penyerta, faktor komorbid maksud saya. Jadi artinya kalau mengenai orang yang muda sehat tanpa faktor komorbid ya umumnya sembuh sendiri. Dikatakan sebagian besar, data kami di Sutomo itu 80% sembuh, 80% sembuh. Ya, kisaran 20%-an itu yang memang yang severe, yang berat. Demikian. Kalau data dari di luar dikatakan bahwa penyakit ini 70 hingga 80% tidak bergejala, artinya ringan. Walaupun kita kena positif, tapi mungkin karena faktor imunitas kita yang baik, maka secara umum tidak bermanifestasi berat. Jadi mungkin orang hanya seperti gejala ISPA biasa, ISPA ringan. Tapi bagi mereka yang mempunyai komorbid, apakah itu diabetes, hipertensi, kemudian penyakit coronary artery disease, ya, penyakit jantung koroner, obesitas, nah itu membuat faktor risiko severitasnya, keparahannya menjadi semakin naik. Demikian. Baik dok. Jadi artinya siapa saja bisa. Oke. Jadi memang pada dasarnya ini penyakit yang akan fatal apabila memang kita sudah punya penyakit penyerta yang seperti tadi dokter sampaikan. Iya betul. Jadi kalau menilik kita ngomong mengenai severitas, kita berbicara mengenai angka kematian. Kalau saya ngomong data yang kami dapat di Sutomo sendiri, itu yang kasus yang meninggal, hampir sebagian besar itu memiliki faktor penyakit penyerta, ya, entah itu diabetes tadi, kemudian obesitas, hipertensi, ya, jadi ya diabetes sama hipertensi itu perlu diwaspadai, kemudian penyakit jantung koroner, juga usia. Jadi kita pakai patokan usia di atas 40 sama usia di bawah di atas 40 sama di bawah 40. Mereka yang di atas 40 kita nilai sebagai memiliki faktor risiko yang kuat. Yang di bawah 40 umumnya sembuh dan baik, kecuali mereka yang mempunyai komorbid. Demikian. Siap. Lalu dok, tadi kan sudah dokter sampaikan yang mengutip dari dokter Agung juga mengenai strain virus di Jawa Timur, khususnya Surabaya ini yang memang lebih ganas dok ya. Tetapi apakah ada perbedaan lain mungkin dari sisi klinisnya dok untuk pasien-pasien di Jawa Timur ini? Klinis dari COVID-19 ini sangat bervariasi yang kami hadapi di lapangan. Kalau kita berbicara di Sutomo, karena memang Sutomo itu sebagai rumah sakit rujukan, ya, rumah sakit rujukan tersier, maka hampir sebagian besar yang datang ke sana adalah mereka yang severitasnya mulai moderate sampai severe, yang sedang sampai berat kategorinya. Kalau saya yang di rumah sakit kecil yang non rujukan, mungkin ada yang ringan, hanya yang mild.
Kalau yang ringan ya pasien bisa rawat jalan. Jadi status-status PDP itu kalau gejalanya ringan, maka pasien bisa rawat jalan. Jadi kalau moderate to severe dari sedang sampai ke berat, maka kita sarankan sebaiknya menjalani rawat inap. Jadi profil klinisnya hampir sama dan sangat luas, bervariasi. Kalau kita ngomong keluhan pasien, memang hampir sebagian besar keluhannya terkait keluhan respiratori. Ya, entah sesak yang bikin mereka sampai ke rumah sakit, entah sesak, batuk, ya, kemudian juga yang masih ada demam. Tapi ada kalanya keluhan itu sangat mengecau. Contohnya, mereka hanya datang dengan keluhan diare. Nggak terbayang kan? Kok manifestasi di paru diare. Jadi sekitar 20 hingga kisar 30% keluhan gastrointestinal itu ada. Jadi mual, mungkin muntah atau diare. Jadi dalam kondisi saat ini jangan hanya terfokus pada masalah respiratori saja. Hanya sesak, batuk ya. Lalu kalau ada pasien-pasien dengan keluhan diare, kita juga harus perlu waspada. Hanya yang saya khawatirkan, karena manifestasi klinisnya itu rentangnya sangat luas, dan keluhannya bisa sangat tidak spesifik, ini bisa membuat masyarakat mempunyai pola pikir bahwa seolah-olah kita meng-COVID-kan semua pasien. Itu kan yang ada di masyarakat kan? Betul, Dok. Sengaja di-COVID-kan, mungkin nanti dokternya dapat insentif per pasien. Masya Allah, tuduhan itu sangat menusuk sekali. Ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang masih belum percaya, sampai mereka mungkin kalau ada anggota keluarganya yang kena mungkin baru bisa, iya ternyata ada, seperti itu. Bahkan kami sendiri, saya sendiri di lapangan masih banyak menghadapi orang-orang yang merasa, oh ini konspirasi. Saya punya datanya, bahkan ada yang bilang gitu, saya punya datanya bahwa ini adalah konspirasi. Nah terus kalau saya mau jawab, misalkan oke lah ini konspirasi, nah terus kamu mau apa? Kalau kamu kena terus kamu diam saja, berpikir ya sudah ini konspirasi begitu. Kan tetap kita harus bah ini konspirasi, bah ini bukan konspirasi, yang jelas ini ada. Itu yang kita hadapi. Apakah dengan Anda orang berpikiran bahwa ini konspirasi dan tidak ngapa-ngapain Anda akan selamat? Ya enggak. Gitu ya. Siap. Jadi ya. Untuk manifestasi klinis memang sangat bervariasi, Dok ya. Bahkan sangat bervariasi. Terduga gitu, Dok ya. Bahkan tadi ada yang diare juga seperti Dok ya. Iya. Dok, betul. Selanjutnya, selama Dokter Arif ini bertugas, temuan apa saja, Dok, yang sudah dokter temukan selama menangani COVID, entah itu dari wawancara dengan pasien, anamnesis itu, atau mungkin dengan dari pemeriksaan dasar, atau mungkin pemeriksaan lanjutan seperti gambaran radiologi dari khususnya paru, Dok ya, paru orang yang terkena COVID itu seperti apa, Dok ya? Jadi memang foto toraks itu merupakan salah satu pemeriksaan utama ya. Pemeriksaan darah kita menghitung limfosit, neutrophil limfosit itu ya, perbandingan NLR itu rasio itu juga perlu, tapi poinnya memang nggak begitu banyak. Foto toraks nilainya lebih tinggi daripada pemeriksaan DL itu, karena kita bisa melihat ada tidaknya suatu gambaran pneumonia. Tidak jarang seperti yang saya katakan tadi, gambarnya pneumonia di bagian basal, infiltrat di bagian paru bagian bawah, tapi keluarnya bukan batuk, bukan sesak, tapi tadi apa? Diare. Itu. Gitu, Dok ya. Jadi baik. Pemeriksaan dasar itu seperti darah lengkap, kemudian foto toraks, ya, sama untuk mendiagnosis ya idealnya ya dengan swab itu. Ya, sebenarnya bukan rapid bukan untuk diagnostik ya, itu harus dicamkan, harus diketahui orang-orang. Rapid bukan untuk mendiagnostik, bukan. Rapid adalah untuk men-screening saja. Baik. Jadi tadi itu meskipun banyak sebenarnya pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan darah, terus pemeriksaan gambaran radiologi, tapi tetap saja untuk konfirmasi apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak itu tetap melalui swab ya, Dok ya? Swab ya, swab. Oke. Baik, Dok. Sekedar saya mau sampaikan ya, boleh saya sampaikan, masih banyak warga masyarakat kita yang merasa kalau sudah rapidnya negatif, mereka ini bukan COVID, rapidnya negatif.
Rapid bukan diagnostik, ya. Rapid hanya alat untuk screening, ya. Rapid itu jika kita menjumpai rapidnya itu negatif, saya nggak membedakan apakah itu IgG atau IgM itu ya, karena ada pemeriksaan rapid yang tidak bisa membedakan keduanya, ada yang bisa membedakan antara IgG sama IgM. Kalau rapid negatif itu bisa bermakna satu, bisa jadi memang tidak ada infeksi pada orang ini, betul ya, sehingga negatif, dia belum pernah terinfeksi. Yang kedua, bisa jadi orang ini terinfeksi sebenarnya, tapi tubuhnya masih belum membentuk antibodi. Ya, sehingga rapidnya masih negatif, karena rapid itu adalah untuk mendeteksi antibodi atau kekebalan tubuh kita terhadap penyakit ini. Jadi kalau negatif satu bisa berarti pasien ini belum pernah atau tidak pernah terinfeksi oleh SARS-CoV-2, coronavirus. Yang kedua, bisa jadi bahwa mungkin sudah terinfeksi, tapi tubuhnya belum membentuk antibodi, biasanya pada fase awal-awal. Atau bisa jadi orang ini imunokompromis, memang tubuhnya tidak mampu membentuk antibodi. Walaupun seberapa banyak virusnya, tetap rapid testnya ya negatif. Itu ya. Jadi negatif bukan berarti bebas COVID, enggak. Itu bisa bermakna itu tadi. Baik dok, selanjutnya kalau saya memperhatikan besarnya angka kematian di Jawa Timur ini dok ya, sebenarnya apakah orang yang terinfeksi COVID ini akan mengalami perburukan kondisi klinis demikian cepatnya ya dok? Sampai seringkali kan terjadi kematian mendadak pada pasien COVID, atau mungkin karena keterlambatan penanganan pada pasiennya ya dok? Ya. Mungkin karena dia... Ya, saya setuju. Saya rasa bukan kematian mendadak ya, saya rasa kalau memang benar-benar terkait COVID, kematiannya bukan nggak mendadak biasanya ya. Tapi memang perjalanan cepat. Tapi sekali lagi ingat, kita supaya nggak takut, tapi juga tetap waspada. Sebagian besar pasien COVID itu sembuh memang ya. 70-80% sembuh dengan baik. Yang sisanya yang severe itu biasanya yang bisa berakhir dengan meninggal. Nah, salah satu yang unik pada pasien dengan COVID ini, itu kalau dia meninggal sebagian besar gara-gara gagal napas. Ya. Data saya yang saya olah secara pribadi di Dr. Sutomo itu, 65% yang meninggal itu posisi pasang ventilator, dalam artian gagal napas. Sisanya itu tidak terpasang ventilator, tapi bukan berarti yang 35% itu tidak gagal napas, bukan. Bisa jadi mereka yang 35% ini meninggal tidak terpasang ventilator gara-gara satu, mereka sudah gagal napas, tapi jatah ventilatornya itu nggak ada, penuh, ya penuh. Jadi artinya yang harusnya dapat ventilator, tapi karena ventilator penuh ya nggak bisa dapat ventilator, ya akhirnya meninggal dalam posisi tidak terpasang ventilator. Jadi bukan berarti mereka yang tidak terpasang ventilator itu meninggalnya bukan gagal napas, enggak ya, mungkin gagal napas tapi tidak dapat kebagian jatah ventilator karena saking terbatasnya. Baik. Lalu dok, terkait dengan tadi kan dokter juga sempat menceritakan bahwa ternyata memang ada gitu ya pasien yang nggak kebagian fasilitas, dalam hal ini ventilator dok. Lalu dok, apakah dengan update pelayanan yang saat ini ada di Jawa Timur ini cukup membantu pasien ya dok? Seperti yang sekarang kita ketahui kan ada rumah sakit darurat di Jalan Indrapura, Surabaya dok ya. Apakah memang itu cukup mengcover kebutuhannya? Apa bagaimana dok? Ya. Rumah sakit darurat maupun tempat isolasi yang dibangun oleh Pemkot itu tujuannya memang bukan untuk mereka yang gejala moderate to severe, mereka hanya yang bergejala ringan atau OTG yang positif. Jadi tujuannya prinsipnya adalah untuk tujuan prinsip isolasi mandiri sebenarnya. Tapi karena mungkin di rumah nggak bisa atau kita khawatir pasien ini tidak bisa menerapkan isolasi mandiri dengan baik, ya sudah ditaruh di tempat rumah sakit lapangan atau fasilitas penginapan yang disediakan oleh Pemkot. Itu tujuannya. Jadi buat mereka-mereka yang moderate hingga severe ya jangan dikirim ke sana, nggak bisa memang. Setidaknya harus ke rumah sakit. Lah, untuk itu buat penderita-penderita yang sebelumnya sudah masuk rumah sakit, rujukan yang awalnya mungkin berat dan sudah membaik, jika bisa sudah bisa dikeluarkan dari rumah sakit, sebaiknya kita segera keluarkan.
bukan ingin cepat-cepat supaya pasien ini meningkat, tapi kita melihat ada pasien lain yang lebih membutuhkan ruang perawatan ini seperti ini. Betul. Ya, pasien-pasien yang sudah membaik bisa dilanjutkan dengan isolasi mandiri maupun diposisikan di rumah sakit darurat tadi, sambil menunggu hasil swabnya negatif kalau mereka di sana seperti itu. Tapi saat ini untuk memulangkan sudah nggak perlu tunggu swab negatif. Karena apa? Karena numpuk pasiennya nanti. Ya. Kita tahu mereka PCR itu bisa, kalau suatu rumah sakit tidak punya PCR sendiri, bisa 3-4 hari pemeriksaannya, ya bisa 5 hari. Kita hanya nunggu 5 hari hanya untuk nunggu swab saja, kasihan. Padahal di luar sana masih banyak pasien yang sesungguhnya memerlukan perawatan rumah sakit. Baik, jadi ini ya teman-teman, untuk pasien-pasien memang dengan gejala berat ya dok, itu tetap mereka harus ke rumah sakit rujukan ya. Jadi untuk rumah sakit darurat sendiri itu untuk pasien-pasien dengan gejala yang ringan atau memang sudah melalui perawatan dari rumah sakit rujukan tadi itu. Ya, gitu. Oke. Jadi dok, sebenarnya COVID ini apakah sama dok ya dengan flu pada umumnya atau lebih berbahaya sih dok? Dan sebenarnya seberbahaya apa sih dok COVID ini dok? Jadi secara umum pandemi di dunia ini ada 2 golongan ya, yang flu itu ya. Ada golongan Orthomyxoviridae yang golongannya flu burung, flu babi, yang H5N1, H1N1 itu ya. Dan golongan corona ini. Corona. Ya. Golongan Coronaviridae ini ada 3 yang terkenal. Mulai SARS 2003, kemudian MERS ya tahun 2012, sama ini sekarang SARS-CoV-2 akhir tahun 2019. Kalau kita ngomong corona sendiri, sebenarnya corona itu ada 2 golongan, ada yang low pathogenik, ada yang high pathogenik. Ya. Yang low pathogenik itu mungkin kita sehari-hari sudah terbiasa kena corona yang low pathogenik gitu ya. Gejalanya gejala-gejala ISPA itu. Tapi yang high pathogenik bisa sampai menimbulkan suatu gambaran pneumonia, yaitu ya 3 tadi, mulai SARS-CoV yang pertama, MERS-CoV, sampai SARS-CoV yang kedua ini. Nah, untuk SARS-CoV-2 sendiri, dia memang high pathogenik, tapi tadi sudah sempat saya singgung bahwa 70 hingga 80% gejalanya ringan. Gejala ringan, bahkan tidak bergejala pada mereka-mereka yang mempunyai imunitas yang baik. Buat mereka-mereka yang mempunyai faktor risiko penyakit komorbid, nah itu bisa meningkatkan risiko severitasnya, keparahannya. Memang sebagian besar yang parah itu yang mempunyai faktor komorbid itu tadi. Jarang sekali mereka yang tidak muda, sehat, tanpa faktor komorbid sampai meninggal, jarang. Kalaupun ada yang sampai meninggal, itu yang perlu kita cermati adalah sistem penanganan kita. Artinya mungkin pasien ini sebenarnya bisa ditolong hingga mendapatkan ventilator, tapi pada faktanya mungkin gara-gara ventilator penuh dia nggak bisa mendapatkan ventilator, meninggal sia-sia. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Lalu dokter. Jadi gejala awalnya, saya tambahkan, jadi sekali lagi gejala awalnya umumnya ya sama seperti flu biasa. Walaupun ada beberapa kasus yang saya sampaikan tadi 20-30% gejala GI ya. Malah nggak terkait sama respirasi, nggak terkait sama ISPA. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih tanya apa COVID itu berbahaya atau enggak, jadi 70-80% gejalanya itu ringan atau bahkan tidak bergejala dok ya? Tidak bergejala, iya ya. Inilah yang justru kadang kita harus mewaspadai mereka karena merasa nggak sakit, mereka sembarangan, tapi mereka bisa menularkan. Baik. Lalu dok, mungkin kalau sekarang yang banyak dilakukan orang ya dok ya, mungkin saya ini nggak punya komorbid, nggak punya penyakit penyerta, tapi saya tetap takut saya meninggal karena COVID. Mungkin lalu gini dok, sebenarnya bagaimana seorang pasien COVID itu jatuh ke dalam kondisi gagal nafas dok? Dalam kondisi dia tidak punya komorbid dok, apakah itu bisa dok? Oh bisa. Sebenarnya bisa menyerang semua orang, bisa. Ya kalau kita ngomong hanya faktor risiko yang komorbid, memang nilai
nilai faktor risikonya lebih tinggi. Tapi kami ada pasien-pasien yang saja sehat, tapi gagal nafas bisa, tapi dengan penanganan yang paripurna, yang maksimal, alhamdulillah pasien-pasien seperti itu bisa tertolong. Oleh sebab itu, fasilitas yang ada di tempat pelayanan kesehatan itu yang kita harapkan bisa tercukupi. Tercukupi di sini bukan dalam arti hanya tercukupi dari sisi, ya kita tambahkan ventilator, sudah cukup. Nggak semata-mata itu lah, untuk tenaga yang mempunyai ventilator kan harus tenaga ahli juga. Iya, betul. Suatu rumah sakit di drop ventilator dikasih 10, tapi tenaganya nggak ada penambahan, ya podo ae bojo. Iya. Jadi Ya, memang sama juga bohong. Jadi memang untuk meningkatkan pelayanan ini mulai dari fasilitas berupa tools-nya, alat-alatnya, dan juga memang tenaga kesehatannya, Dok ya. Tenaganya, iya jangan di. Masuk ini dikongkon kerja tok hanya ditambahi alat ya. Tenaga kita juga terbatas. Saat ini kita bisa dibilang sabar-sabar, dilulukan sebagai pahlawan, nanti pada akhirnya dijeglekan, dianjelokno. Baik, Dok. Lalu Dok, selanjutnya Dok ya. Ya. Kalau kita memperhatikan data jumlah kasus di Jawa Timur ini, kan peningkatan kasusnya kan semakin hari kan semakin banyak, Dok ya. Ya. Sebenarnya apa sih, Dok, yang menyebabkan kok kasus COVID di Jawa Timur ini semakin lama semakin naiknya itu parah, Dok, gitu loh, Dok. Apakah mungkin karena perilaku masyarakatnya, atau mungkin karena kan khususnya kan Jawa Timur ini yang paling epicentrumnya di Surabaya, Dok ya, kan Surabaya ini juga wilayah yang padat penduduk, lalu juga resikonya juga cukup tinggi. Itu lalu kenapa sih, Dok, kok kasusnya itu tambah tinggi terus gitu, Dok? Iya. Di hampir 50% kasus di Jawa Timur itu diambil Surabaya. Hampir 50%. Ya, jadi artinya Surabaya sebagai epicentrum yang cukup kita khawatirkan. Kenapa kok penambahannya kok banyak? Ya, kalau kita ngomong angka penularan, kita berarti ngomong angka penularannya, berarti angka penularannya tinggi ya, penularan di sini tinggi. Itu kita harus ngomong mulai dari hulu, ya, dari hulu sampai ke hilir kita ngomongnya. Yang dari hulu apa ya? Dari warga masyarakat. Virus ini SARS-CoV-2 ini sedikit beda dengan contohnya virus H1N1 atau flu babi. Juga beda sama seperti virus flu burung. Virus flu burung itu angka penyebarannya antar manusia itu ya, kita ngomong antar manusia ya, angka penyebarannya, angka penularannya itu rendah. Tapi angka kematiannya sangat tinggi, 70 hingga 80% flu burung itu. Ya. Sebaliknya H1N1, contohnya flu babi, itu angka penularannya tinggi, gampang, dulu kasusnya banyak. Tapi angka kematiannya rendah. Jadi mortalitasnya rendah. Untuk MERS itu angka penyebarannya relatif rendah. Angka kematiannya lumayan tinggi, sekitar 35 hingga 40%. Ya. Nah, kalau SARS-CoV-2 ini angka penyebarannya tinggi. Angka penularannya tinggi, artinya gampang menular ya. Tapi angka kematiannya kisaran ke seluruh dunia rata-rata nggak sampai 10%. Gitu ya. 5%. Tapi kita jangan hanya ngomong, wah angka kematiannya kecil. Ya, persentase angka kematiannya kecil, tapi jumlah yang terkena itu banyak. Sehingga walaupun persentasenya kecil, tapi karena faktor pengalinya itu banyak ya, ujung-ujungnya ya banyak juga yang meninggal. Kalau kita hitung per kepala. Seperti itu. Ya. Terkait sama apa tadi kayak yang pertanyaan terakhir tadi? Lalu dengan apa ya, kayak perilaku, apakah dengan perilaku. Jadi jadi tadi saya sempat ngomong dari hulu sama hilir ya, yang di masyarakat. Artinya yang dari masyarakat ini tolong juga bisa memotong penularan. Ingat, virus ini tidak bisa bertahan lama dalam tubuh kita. Artinya kalau begitu tubuh sudah membentuk antibodi, sudah virus ini kalah. Selama antibodi kita cukup mumpuni, begitu ya. Artinya virusnya sudah selesai. Tapi siklus virus ini nggak akan selesai. Begitu dia belum sempat mati, kena antibodi tubuh kita, dia berpindah ke orang lain. Dia hidup lagi beranak pinak di sana. Demikian seterusnya. Jadi artinya, kalau berhenti di satu tubuh saja, ya nggak bisa bertahan lama virus ini. Kalau dia sempat mencelok keluar dari droplet kita, mencelok ke orang lain, nah dia beranak pinak lagi. Maka kita
sebagai warga sebisa mungkin meminimalisir proses penularan itu dengan cara bagaimana? Ya sudah PHBS itu diterapkan, kemudian pemerintah sudah mencanangkan mengenai physical distancing, sering-sering cuci tangan, kita menggunakan masker, demikian. Nah, kita lihat wawancara pedagang pasar di daerah Surabaya dulu yang sempat viral di televisi, ditanya wartawannya, reporternya kenapa nggak pakai masker, jawabannya bagaimana? Kalau pakai masker malah sesek rasanya. Gitu. Nah, ya memang mungkin belum terbiasa, Kita kalau nggak terbiasa ya memang nggak nyaman rasanya. Kalau sudah terbiasa ya seperti saya tiap hari mulai pagi sampai malam ya pakai masker ya ora apa-apa ya. Masih perlu edukasi yang luas pada masyarakat. Itu dari sisi hulu. Yang hilir bagaimana? Yang hilir ya dalam artian ya di tempat fasilitas kesehatan ini, kalau memang fasilitas kesehatan ini mumpuni, kapasitasnya mencukupi, ya mudah-mudahan itu bisa mengurangi beban terhadap COVID-19 di masyarakat. Baik dok. Selanjutnya dok ya. Ya. Mengenai kondisi rekan-rekan tenaga kesehatan, khususnya di area rujukan COVID dok, dan juga fasilitas pelayanan di sana itu bagaimana dok ya? Apalagi dengan kondisi sekarang itu yang semuanya Jawa Timur ya. Penuh ya. Ya. Dengan banyak juga kan dok ya sekarang rekan tenaga kesehatan yang terinfeksi atau bahkan sudah meninggal dunia gitu. Itu kondisinya bagaimana gitu? Ya, untuk nakes kita hanya ngomong dokter ya perawat ya, yang layanan radiografer, orang yang bagian memfoto pasien, kan itu juga ada yang meninggal. Di Jawa Timur nakes yang meninggal ya termasuk lumayan tinggi ya. Bagaimanapun kita walaupun kita sudah pakai APD ya kan tiap hari kalau kita terpajan ya sama lah ibaratnya kita pakai tameng tapi ditembaki peluru terus ya lama-lama mungkin ada melesetnya itu tameng itu. Jadi artinya memang kami tenaga medis ini, tenaga kesehatan ini termasuk salah satu orang yang berisiko ya dengan setiap hari kita ada di sini. Belum lagi para perawat itu mereka harus pakai baju hazmat selama berjam-jam menangani pasien. Maka faktor risiko untuk terkena COVID-19 ini buat kamu ya termasuk besar. Tinggi. Baik dok. Selanjutnya dok, untuk terapi yang saat ini paling sering digunakan untuk pasien COVID itu apa dok ya? Jadi prinsip tata laksana COVID ini prinsipnya satu adalah isolasi untuk semua kasus. Prinsip pertama ya, isolasi bisa isolasi mandiri maupun isolasi dilaksanakan di rumah sakit. Untuk prinsip tata laksana medisnya, ya itu yang penting satu selain isolasi yaitu terapi suportif, ya suportif dan simptomatik. Ya, jadi seperti cairan, nutrisi, ya dan obat-obat berdasarkan keluhan yang ada. Kalau demam ya kita kasih anti demam, batuk ya kita bantu mengurangi antitusif kalau merasa terganggu. Nah, pada kasus-kasus dengan gambaran pneumonia itu kita juga memberikan suatu antibiotik empiris. Karena kita kan masih awal-awal juga belum tahu apakah ini gambaran pneumonia murni gara-gara virus atau ada infeksi sekunder, dan kita nggak tahu. Tetap kita akan memberikan suatu antibiotik yang secara empiris. Ya. Untuk antivirus sendiri, ya kita tahu TB itu kan sudah 100 tahun lebih umurnya ya. 100 tahun lebih, itu TB itu baru tahun 95, baru berapa itu? Berarti baru 25 tahun yang lalu. Padahal penyakitnya sudah 100 tahun lebih. Nah, COVID ini kan baru 6 bulan toh. Baru 6 bulan, jadi kita masih belum menemukan antivirus yang definitif, yang sesuai yang mana. Semua center pelayanan COVID-19 masih menggunakan secara empiris untuk antivirusnya. Ya, jadi masih belum ada patokan. Ada beberapa yang bisa yang digunakan seperti golongan hidroksikloroquine, ya. Kemudian golongan isoprenosin, kemudian bisa menggunakan kombinasi obat seperti lopinavir dan ritonavir, remdesivir, dan kemudian juga ada terapi yang lain seperti TPK. Apa itu? Terapi plasma konvalesen. Jadi kita ngambil plasma orang yang sudah pernah kena dan masih ada antibodinya. Antibodi itu yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien.
dengan tujuan supaya antibodi yang didapat dari pasien lain tadi bisa membantu menghancurkan virus yang ada di tubuh pasien. Oke. Jadi antivirus yang digunakan saat ini masih belum definitif ya, semuanya masih bersifat empiris dan trial. Empiris. Baik dok. Lalu dok, dengan ternyata kan ada dengan terapi yang ternyata belum definitif, masih empiris, dan mungkin terapinya juga tadi itu ya terbagi menjadi simptomatis dan definitif juga. Tapi sebenarnya dok, apakah COVID ini sulit disembuhkan dok ya? Apakah tetap kembali lagi ke kondisi klinis pasiennya? Bagaimana dok? Ya. Jadi karena tadi sudah sempat kita singgung bahwa sebagian besar itu sembuh sendiri ya, sebagian besar membaik ya. Jadi kami di sini sudah ada trial sama WHO ya, sama WHO. Salah satunya pasien-pasien yang kita amati mereka yang membaik tanpa terapi khusus. Jadi hanya dikasih terapi-terapi simptomatis saja. Yang baik juga banyak. Ya. Yang baik juga banyak. Jadi artinya tidak semua pasien kita beri antivirus seperti yang saya sebutkan tadi, tidak. Toh sebagian besar sembuh sendiri sebagian besar ya. Baik dok. Jadi memang lagi-lagi kembali ke kondisi pasiennya tadi dok ya. Kalau memang dia lagi-lagi punya penyakit bawaan, terus dia ya kondisi pelayanan juga tadi dok ya. Lalu dok, selanjutnya tadi dokter juga sempat menyebut terapi plasma konvalesen dok ya. Itu apakah sudah digunakan dok ya? Oh sudah ada. Di Sutomo sudah dilakukan. Di Rumah Sakit UNER juga sudah dilakukan kalau nggak salah. Di Sutomo sudah dilakukan. Lalu apakah dengan adanya terapi plasma konvalesen ini sudah cukup bisa menenangkan masyarakat? Kan selama ini masyarakat bingung, waduh ini nggak ada obatnya segala macam. Lalu apakah dengan adanya terapi plasma konvalesen ini sudah cukup bisa menenangkan? Oh iya, ini ada salah satu pilihan terapinya gitu. Seperti apa? Ya itu ingat tadi bahwa semua terapi yang ada saat ini sifatnya masih berupa trial, belum definitif, obat-obat yang kita berikan masih mengacu bahwa misalkan contohnya dulu pada kasus SARS-CoV yang pertama obat ini responnya bagus, ini karena sama-sama SARS-CoV-nya mungkin juga bisa bagus, begitu. Masih. Jadi sekali lagi, walaupun plasma konvalesen juga sudah dilaksanakan dan beberapa hasilnya bagus, tapi bukan berarti kita menjanjikan bahwa plasma konvalesen pasti bagus nanti hasilnya, tidak. Ya kita masih belum tahu, sekali lagi saya belum bisa memberikan suatu kesimpulan yang jelas terhadap terapi yang diberikan untuk menghadapi COVID-19 kali ini. Ya, baik dok. Lalu kan karena hingga hari ini pun vaksin itu juga belum ada ya dok ya. Sebenarnya apakah memang sebegitu vitalnya ya dok peran vaksin untuk mencegah COVID ke depannya, atau sebenarnya cukup sih dengan mengubah perilaku sehari-hari dan menyesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID? Jadi sebenarnya cukup nggak sih dengan menyesuaikan pola hidup atau tetap harus nunggu vaksinnya? Kan tadi seperti yang dokter ceritakan bahwa TB itu setelah puluhan tahun pun baru ditemukan obatnya, seperti itu. Jadi baiknya seperti apa yang dilakukan masyarakat kita? Penyakit virus itu ada virus yang memang bisa ada vaksinnya ya. Contohnya beberapa flu itu ya, kemudian cacar ya, ada vaksinnya. Tapi juga ada virus yang tidak punya vaksin. Contohnya HIV kan nggak ada vaksinnya sampai saat ini ya. Corona ini karena masih sama identik dengan penyakit virus flu saluran nafas yang lain, ya harapan kita vaksin itu bisa membantu ya, karena dengan adanya vaksin kita bisa mempunyai suatu antibodi alamiah yang secara aktif dibentuk oleh tubuh. Itu bedanya dengan plasma konvalesen tadi, Dek. Kalau plasma konvalesen itu antibodi yang ada didapat dari orang lain, jadi dapat matengan, kita dapat antibodi matengan. Cuma nggak enaknya ya nggak bisa bertahan lama. Tapi kalau antibodi yang dibentuk secara aktif dengan jalan dipancing pakai virus yang dilemahkan, dalam hal ini vaksin kan virus yang dilemahkan ya, kemudian bisa merangsang tubuh untuk membentuk antibodi, nah itu bisa awet, antibodi itu bisa awet dalam tubuh. Baik dok, lalu kan dokter Arif ini kan pastinya sudah bertahun-tahun lamanya ya dok ya, berhadapan dengan penyakit-penyakit paru,
Lalu Hmm. apa sih dok yang selama ini dokter rasakan selama menghadapi COVID ini dok? Seperti bagaimana beban kerjanya, lalu kekhawatiran dokter juga terhadap keamanan diri sendiri, dan apa saja sih dok perbedaannya dokter rasakan antara menangani COVID ini dan dengan menangani penyakit paru yang lain dok? Iya ya. Iya. Ini karena COVID ini karena memang kita dalam kondisi wabah ya, kemudian juga angka penyebarannya sangat cepat. Nah, benar sangat cepat ya, kita itu ya ketir-ketir juga, ya takut juga walaupun kita itu pakai APD. Saya tadi bilang walaupun Anda pakai perisai tameng ya, kalau Anda ditembaki sama peluru terus ya, lama-lama ada suatu fase mungkin tamengnya itu luput menghalau peluru itu, bisa jadi demikian. Iya. Ya, tapi saat menghadapi pasien-pasien seperti ini, ya kita juga merasa takut dan khawatir terhadap diri kita. Tapi kemudian juga muncul dalam benak kita, kalau kita yang nggak melakukan pemeriksaan, nggak membantu menangani, terus siapa lagi selain tenaga kesehatan? Ya. Nah, begitu ya. Ya, mengenai perbedaannya pada mereka yang, saya ngomong yang berat aja ya, mereka-mereka yang mengalami gejala-gejala yang berat itu memang sangat cepat, sangat cepat. Ada kalanya pasien itu kadang nggak merasa sesak, padahal gambaran foto toraksnya sudah gambarannya putih semua gitu, tapi pasien nggak merasa sesak. Mungkin adik pernah mendengar kata-kata happy hipoksia itu ya, pernah mendengar ya? Ya. Happy hipoksia. Jadi pasien seolah-olah tidak merasa sesak, enggak. Tapi kalau kita ukur saturasinya sudah 70, sudah 80, padahal target saturasi kita kalau bisa di atas 95%. Nah, variasi-variasi ini yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Demikian dahsyatnya COVID-19 kali ini ya. Jadi memang ya dok ya, memang sebenarnya dari sisi tenaga kesehatan sendiri juga ya khawatir, takut juga, takut Ya terinfeksi khawatir juga. kita, iya ya khawatir. Kalau ada yang bersedia bertukar posisi dengan senang hati saya. Cuma kan kalau bukan yang kami sebagai tenaga-tenaga kesehatan sebagai ahlinya yang turun ya mungkin siapa lagi gitu dok ya, dan juga Iya. tentunya dengan beban kerja yang jauh lebih berat ya dok pastinya. Ya jauh lebih berat, sangat jauh lebih Nah, berat. Ya. lalu dok, dengan segala hal dan segala cerita yang sudah dokter paparkan tadi dok, apa saja dok pesan-pesan penting yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang saat ini hadir di live Instagram, sedang menyaksikan live Ya. Instagram kali ini. Jadi mengesampingkan apakah ini hasil buatan orang konspirasi atau bukan. Ya. Yang jelas penyakit ini ada. Anda tidak akan percaya sampai Anda melihat sendiri atau merasakan sendiri adanya sakit. Bukan berarti saya mendoakan supaya kita semua kena, enggak, bukan kan. Tapi setelah kita menghadapi orang yang sesak seperti ini, sesak di hadapan kita, mungkin kita baru akan Saya punya pasien saya tanyai, yang sembuh kemudian dia kontrol, saya tanya, Pak, apa yang ada dalam benak Bapak dulu setelah Bapak kena sakit ini, apa yang Bapak rasakan, apa yang ada dalam pikiran Bapak? Beliau bilang, saya dulu ya cenderung menganggap ini virus sakit flu biasa dokter, bahkan malah paling gitu-gitu aja gitu. Katanya apalagi dengan kata-kata sebagian besar itu tanpa gejala, sebagian besar sehat. Nah itu menjadi salah satu pemikiran mereka bahwa umumnya juga sehat. Jadi mereka merasa kalau kena itu pun saya pasti akan sehat. Iya, kalau Anda kena kebagian yang 70%. Ya kan? Kan kita tadi bilang 70% sebagian besar tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, kalau Anda yang kena 30% bagaimana? Kita nggak akan tahu kita akan kena yang mana. Makanya kalau bisa jadi jangan sampai kita tertular penyakit ini. Apa itu? Berpikirlah bahwa penyakit ini ada. Baik itu entah itu konspirasi atau bukan. Lindungi diri Anda dari kena penyakit ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya satu, gunakan masker. Ya. Jangan menyepelekan penggunaan masker. Kemudian sering-sering cuci tangan karena penularan secara nggak langsung itu justru lebih membuat kita tidak aware. Kalau kita berada di hadapan orang yang bersin atau batuk, kita pasti bisa langsung menghindar ya,
Karena takut, kalau orang itu batuk kita takut kita pergi. Tapi bayangkan kalau orang itu batuk, kemudian dia tidak bermasker, kemudian percikannya itu jatuh ke meja Anda, orang itu pergi dan nggak lama kemudian Anda datang ke meja itu, tangan Anda pegang permukaan meja yang sudah kena dropletnya orang tadi, tanpa sadar tangan kita menyentuh muka kita, masukkan ke hidung kita atau ke mulut kita, kena lah kita. Mudah-mudahan kalaupun sudah kena kita termasuk yang 70% yang tanpa gejala atau yang gejala ringan. Mudah-mudahan. Tapi kalau jangan sampai kita kebagian yang 30% itu. Tapi kan kita nggak tahu nanti kita masuk yang mana. Baik. Gitu ya. Jadi tolong jangan menyepelekan protokol kesehatan, lindungi diri Anda dan keluarga Anda. Lalu dok, ini ada yang menarik tadi, karena dokter tadi juga menanyakan kepada pasien dokter yang sudah sembuh ya dok ya. Lalu apakah pasien yang sudah sembuh ini bisa terinfeksi lagi dok ya? Ya, secara teori memang bisa saja, secara teori bisa saja. Tapi harapan kita andai mudah-mudahan dengan tubuhnya sudah memiliki antibodi, artinya ya sudah punya kekebalan. Harapan kita seperti itu, ya. Entah lain lagi kalau misalkan dia dimenceloi atau digabi oleh virus SARS-CoV-2 yang sudah mengalami mutasi, ya mungkin beda lagi secara teori, bisa saja. Sama seperti kalau kita kenapa cacar air ya, cangkrangan orang Jawa bilang ya, cacar air, kan kalau sudah pernah kena kan untuk bisa kena lagi kan kemungkinannya kecil. Tapi tetap bisa kena, tetap bisa kena. Sekarang kita nggak usah mikir itu dulu. Orang-orang jangan sampai nanti kalau saya sudah sehat bisa kena lagi. Sudah nggak usah. Memang bisa. Tolong lakukan protokol-protokol kesehatan yang paling enggak bisa melindungi diri kita. Apakah kita dengan pakai helm itu kita pasti selamat? Ya enggak juga. Tapi minimal kalau ada benturan ringan kan kita masih bisa selamat gitu ya. Tapi kalau kita pakai helm, kalau memang benturannya itu keras ya kita juga bisa meninggal sama saja. Tapi kalau hanya keluhan-keluhan yang ringan itu bisa melindungi diri kita. Ya. Lalu dok, ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah masuk ke akun. Yang pertama dok, apakah alat hemodiffuser dapat bekerja secara efektif untuk ruangan yang sudah digunakan oleh pasien positif COVID dok? Alat apa tadi? Hemodiffuser itu seperti apa, alat yang berfungsi untuk apa ya, menyemprotkan apa namanya, desinfektan untuk suatu ruangan gitu dok. Oke ya. Jadi desinfektan itu akan efektivitasnya akan tinggi jika memang digunakan pada area-area yang sering kita sentuh, area permukaan-permukaan yang sering kita sentuh. Desinfektan untuk yang disemprot itu sebenarnya tidak untuk kulit kita, bukan. Tapi kalau untuk benda-benda yang sering disentuh, sangat setuju. Sebenarnya permukaan meja, handle pintu mobil. Jangan lupa handphone kita. Handphone Anda itu adalah salah satu tempat yang paling banyak mengandung virus atau kuman. Sering-sering dibersihkan, didesinfeksi dengan desinfektan. Gitu ya. Baik. Jadi terutama permukaan-permukaan yang sering kita sentuh. Oke. Lalu dokter, ada pertanyaan yang kedua ini, apakah boleh RS swasta yang bukan RS rujukan COVID itu menerima menerima persalinan pasien COVID dengan fasilitas yang tidak memadai, dok? Mungkin ini agak keluar konteks, dok. Ya. Emangnya dokternya berani? Ya. Begitu ya, satu. Jadi kita juga tidak bisa menghindari, Pak. Katakanlah ini, selama memang ada rumah sakit rujukan yang memang fasilitasnya ada dan available, ada tempat, ya silakan dirujuk ke sana yang fasilitasnya mumpuni, kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini di mana rumah sakit rujukan itu penuh, apakah Anda tega membiarkan pasien itu dirujuk pun nggak ada tempat? Bagaimana ya? Ya berarti artinya rumah sakit yang non rujukan atau yang kecil-kecil itu yang tipe C itu ya tetap mau nggak mau kita harus mensiagakan diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Artinya ya kita berbenah lah. Jangan kita merasa ini nggak usah apa-apa, nggak usah garap. Terus kalau ada pasien terpaksa datang ke situ bagaimana? Ya minimal penataan ruangannya ya kita perbaiki dengan ngomong-ngomong dengan manajemen dulu.
Ya, Baik. selama ruangannya mumpuni, katakanlah punya tekanan negatif, barangkali ada. Ya, kemudian APD petugas kesehatan itu ya harus persenjataan kita harus bagus, artinya APD-nya ya lengkap. Ya, jika memang ruangannya nggak mumpuni dan terpaksa harus dilakukan di situ, saya ngomong terpaksa dilakukan di situ, ya APD kita harus lengkap. Baik. Ya. Kalau Tapi sebisa mungkin jika memang tempat atau bed di rumah sakit rujukan itu tersedia, ya dirujuk ke sana. Ya. baik. Mohon maaf bagi penanya yang pertanyaannya belum sempat disampaikan. Eh, ini karena waktunya sudah mau selesai, jadi mungkin langsung saja. Jadi saya tarik kesimpulan saja dok ya. Jadi memang Ya. pada dasarnya eh, untuk waspada dengan COVID ini kita tuh memang ya harus waspada dok ya. Tapi untuk takut Iya, itu iya. mungkin tidak perlu takut, tapi tetap harus waspada. Begitu kan dok ya. Nah, Dan betul memang sekali. karena memang apa ya, yang dikhawatirkan selama ini kan tingkat penularannya yang sangat Oke. mudah menular, terus juga apa ya, tetapi dengan tingkat kematian yang tidak setinggi wabah-wabah sebelumnya. Bahkan di dunia ini hanya sekitar 5% kan dok ya, apa case Ya, fatality rate-nya ya di dunia ini. hmm. Gitu. Jadi memang buat teman-teman, buat sahabat Instagram yang saat ini sedang menyaksikan, tetap harus waspada, tetap jaga kondisi tubuh karena memang terinfeksi atau tidaknya kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh, kondisi imun kita dok ya. Seperti Ya, itu. Baik. Mungkin sampai di sini dulu dok pembicaraan kita dan teman-teman sahabat Instagram. Terima kasih banyak dokter atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan, luar biasa sekali, dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan. Semoga bisa menjadi pelajaran, menjadi manfaat lah buat masyarakat-masyarakat yang hadir maupun yang tidak hadir di live Instagram kali ini. Baik, kalau oke. begitu Sama-sama Mas Rafid. ya, kalau begitu saya akhiri saya akhiri ya dok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam selama penyampaian materi ya. Nggih. Baik, saya pun memohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya akhiri saja nggih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.